Dan yang aneh, setelah anaknya meninggal baru ketahuan. Pertama, gubernur itu tidak mengetahui secara detail bahwa anak itu ternyata di luar pengetahuan bapaknya itu banyak sekali aktivitas sosial kemasyarakatan yang nggak diketahui. Bahkan dosen di kampus dia nggak tahu bahwa Eril itu adalah anak Ridwan Kamil. Yang saya dapatkan hikmah pada saat mendampingin ketum itu adalah ada sosok suri tauladan ya, panutan dari seorang Ridwan Kamil terhadap kita semua. Kita semua kan berpulang, tapi menurut saya ada satu hal yang menarik adalah nasihat dari Pak Gubernur terhadap kita semua ketika menerima musibah. Dia katakan, saya sering teringat masa-masa kenangan manis kepada anaknya. Nah, pada saat yang bersamaan, kalau dia ikutin arus hati, teringat dengan anaknya, dia akan kosong, dia akan pundung, sedih. Nah, tapi dalam sisi yang bersamaan, ketika dia ingat, dia langsung berzikir, dia langsung berzikir dan berdoa. Nah, itu menurut saya harus sebagai seorang orang tua ya yang kehilangan anak yang dicintai, itu ada makrifat yang bisa kita contoh. Betapa dia pertama ya, walaupun kehilangan anak yang dicintai, tapi dia tetap bisa membagi waktu terhadap pengabdian sebagai kepala daerah. Yang kedua, dia memberikan contoh langsung ya, bahwa sesungguhnya kita nggak boleh latazan, bersedih terus. Sehingga ketika dia ingat, kan pasti semua ingat memori kapan dia bercanda dengan anaknya. Itu seketika itu dia langsung berzikir dan berdoa, dan itu clear. Dia bisa fresh kembali, tidak larut dalam kesedihan. Yang ketiga menurut saya yang perlu kita contoh itu memberikan suri tauladan betapa seorang ayah, seorang bapak itu wujud tanggung jawabnya itu luar biasa. Sampai dia cerita ke kita, karena polisi yang dikerahkan cuma 20 orang sepanjang sungai itu, dia punya saudara totalnya dikumpulkan dari 8 orang, itu dibagi wilayah, dan dia nyari sendiri pakai tongkat di pinggir sungai. Dia cari tiap hari itu, dia keliling. Nah, itu buat saya lepas ketemu atau tidak saat itu, tetapi itu contoh cerminan betapa tanggung jawab dia sebagai seorang ayah. Nah, saya karena mendampingi langsung ketua umum, ketemu langsung dan mendengar langsung cerita itu, saya salut. Sekali lagi saya salut dengan sikap dan tawaduknya Ridwan Kamil dan keluarga Ridwan Kamil. Ya, mudah-mudahan kita doakan Eril ya bisa husnul khotimah, syahid, dan bisa diterima amal ibadahnya ya. Dan yang aneh, setelah anaknya meninggal baru ketahuan. Pertama, gubernur itu tidak mengetahui secara detail bahwa anak itu ternyata di luar pengetahuan bapaknya itu banyak sekali aktivitas sosial kemasyarakatan yang nggak diketahui. Bahkan dosen di kampus dia nggak tahu bahwa Eril itu adalah anak Ridwan Kamil. Itu berarti si anak ya itu betul-betul mampu menjaga sikap perilakunya, tidak sombong, tidak memamerkan posisi bapaknya orang nomor 1 di Jawa Barat. Dan belakangan gubernur semakin sedih ketika dia dapat laporan dari security bahwa anaknya kalau malam keluar memberikan orang-orang yang tidak mampu di luar rumah dinas ya, pakuan. Dan itu selama ini Pak Gubernur tidak tahu. Taunya setelah anaknya dinyatakan meninggal, ya banyak orang cerita ke dia. Nah, itu menambah kesedihan dia. Tapi dia punya terapinya. Ketika ingat akan itu, dia langsung zikir, dia langsung berdoa. Dan itu menyeimbangkan rasa. Kondisi seperti itu harus orang yang benar-benar takwa. Kalau enggak, itu bisa ambruk.